Shalom, kelas pendalaman Alkitab, episode 2 dengan tajuk Kealahan. Bagi memulakan kelas pendalaman Alkitab kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan pada saat ini hamba-Mu ingin mempelajari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan menyertai juga mereka yang mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran baru, yaitu di dalam pelajaran yang kedua, yaitu tentang kealahan. Nah, timbul satu pertanyaan yaitu tentang Allah. Siapakah Allah itu dan seperti apakah Allah itu? Nah, jadi suatu pertanyaan penting, siapakah Allah itu? Jika itu penting, maka kita harus mengetahui, memahami, mencari tahu tentang siapakah Allah itu. Nah, jadi di sini ada penerangan ringkas tentang Allah, yaitu Alkitab secara umumnya pertama-tama menyatakan tentang siapa Allah. Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada. Jadi Alkitab itu pertama sekali menyatakan kepada kita siapakah Allah itu. Dan Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada atau bagaimana Allah itu boleh ada. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu memang ada sejak kekekalan. Dan Alkitab dituliskan dalam Alkitab bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 memperkenalkan bahwa Allah itu sudah ada dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang Alkitabiah adalah Allah yang benar. Dia melampaui segala sesuatu dan tidak dibatasi oleh apapun. Jadi Tuhan itu yang dikenal oleh semua orang yang percaya kepada Dia adalah Allah yang Alkitabiah. Artinya Alkitab itu adalah firman Allah dan Alkitab itu satu-satunya yang dapat menjelaskan siapa Allah itu. Dan Dia melampaui segala sesuatu. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang di luar pemikiran kita, di luar apa yang dapat kita bayangkan. Tuhan kita itu melampaui akal manusia dan tidak dibatasi oleh apapun. Jadi mari kita lihat seterusnya tentang kepribadian Allah. Apa yang Alkitab katakan tentang kealahan? Jadi yang pertama di dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, pertanyaan di sini apa arti Esa? Kalau kita melihat dalam Alkitab, kata Esa itu yang berarti satu, itu bukan merujuk kepada angka atau bilangan, melainkan merujuk kepada keunikan Allah. Jadi Allah itu merupakan suatu oknum yang rumit. Dia satu tapi dia rumit. Dan ini karena Allah kita tidak dapat dihitung maupun diukur oleh manusia dengan ukuran apapun. Jadi kata-kata manusia, bahasa manusia dan angka yang digunakan oleh manusia tidak dapat mengukur Allah itu. Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia dalam bentuk apapun, sama dalam bentuk ukuran kata-kata maupun ukuran angka. Tidak ada yang dapat mengukur sebesar Allah, sebesar mana Allah Tuhan kita itu. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dituliskan bahwa di sana ada kalimat kata kita yang merujuk kepada Allah. Jadi ketika kita baca seolah-olah Tuhan itu berkata dengan pribadi yang lain. Jadi apa maksudnya ini? Jadi di sini kata kita yang digunakan
oleh penulis Alkitab yang merujuk kepada Allah itu berarti dia menunjuk kepada kejamakan yang juga merujuk kepada keesaan Allah. Jadi keesaan Allah itu berarti kesatuan Allah. Nah, di dalam Matius 18 ayat 19 di sini ada satu kata yang yaitu kita sering dengar, yaitu baptiskanlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sana disebutkan 3 nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di sini kita dapat menemukan konsep kealahan, yaitu Trinitas. Perkataan Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tetapi konsep Trinitas itu ada. Nah, jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa Trinitas itu bukan berarti 3 Allah, bukan menyatakan bahwa, bukan mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3, melainkan Trinitas itu berarti Allah yang Esa. Nah, jadi bagaimana kita dapat memahami Trinitas ini dan kita dapat mempelajari lebih dalam mengenai Trinitas, kealahan Trinitas. Oke, di sini ada satu kalimat yang menerangkan tentang Trinitas atau Tritunggal, yaitu berbeza tetapi tidak dapat dibeza-bezakan, terpisah tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Inilah kalimat yang satu-satunya kalimat yang dapat menjelaskan tentang Trinitas. Karena sekali lagi saya tekankan, Trinitas itu berarti Allah itu Esa, namun Allah itu melampaui pemikiran manusia, tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Nah, jadi arti berbeza tetapi tidak dapat dibeza-bezakan, arti terpisah tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi ketiga ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya adalah Allah yang Esa. Dan seterusnya yaitu berbeza dan terpisah. Jadi apa arti kalimat berbeza dan terpisah? Artinya Bapa bukan Anak dan bukan Roh Kudus. Jadi Bapa itu bukan Anak dan Bapa itu bukan Roh Kudus. Yang kedua, Anak bukan Bapa dan dia juga bukan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga bukan Bapa dan bukan Anak. Nah, jadi berbeza. Jadi walaupun ketiga-tiganya adalah Allah, namun Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini berbeza. Dan mereka terpisah, jadi kita dapat tahu bahwa ada 3 pribadi di sana, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, yang ketiga, tidak dapat dibeza-bezakan dan dipisah-pisahkan, artinya menyebut Bapa itu sama dengan menyebut Anak dan Roh Kudus. Yang kedua yaitu menyebut Anak juga sama dengan menyebut Bapa dan Roh Kudus. Dan menyebut Roh Kudus itu sama dengan menyebut Bapa dan Anak. Jadi artinya kalau kita menyembah Allah Bapa itu sama saja kita menyembah Allah Anak dan Roh Kudus. Menyembah Anak juga berarti menyembah Bapa dan Roh Kudus. Menyembah Roh Kudus sama dengan kita menyembah Bapa dan Anak. Jadi seperti inilah Trinitas. Dia berbeza tapi tidak dapat dibezakan, terpisah tapi tidak dapat dipisahkan. Sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Namun satu-satu yang membolehkan kita memahami Trinitas adalah kita membiarkan Roh Kudus itu yang memberi kita pengertian. Jadi kita memahami ini bukan karena kemampuan akal kita, melainkan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang menuntun iman kita untuk memahami Allah. Nah, yang seterusnya adalah apakah sifat-sifat khas Allah? Ya, pertanyaan ini adalah tentang sifat atau ciri-ciri khas yang hanya Tuhan saja yang miliki, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Bahkan ciptaan pun tidak akan pernah memiliki ciri yang sama dengan Tuhan. Ya, apakah ciri-ciri itu? Yang pertama, dalam Kejadian 17 ayat 1, yaitu Alkitab menyatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Apa arti Maha Kuasa? Maha Kuasa berarti Allah sanggup melakukan apapun menurut kehendaknya. Jadi Tuhan itu dia boleh buat apa sahaja
menurut kemauan dia, kehendak dia. Dia tidak dibatasi oleh apapun, kemampuannya tidak dapat dibatasi oleh suatu apapun. Artinya Tuhan boleh buat apa saja, tidak yang Tuhan boleh buat. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah kehendak Allah sehingga dia mau lakukan itu atau tidak. Nah, jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu adalah menurut kemauan dia. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun dalam tindakan dia. Dan yang kedua yaitu dalam 1 Samuel 2 ayat 3 mengatakan bahwa Allah itu maha tahu. Apa arti maha tahu? Yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Tuhan itu semuanya dia tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Dan supaya kita lebih mengerti, Tuhan itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, apa yang dalam pikiran manusia. Tuhan mengetahui jauh dalam lubuk hati manusia. Jadi Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, dan yang seterusnya, Tuhan itu maha hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 9, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang karena dia boleh berada di semua tempat dalam satu masa. Jadi kalau kita bertanya di manakah Tuhan itu sekarang? Kalau kita mengatakan Tuhan itu di surga, itu benar. Kalau kita katakan Tuhan itu berada di sini, di tempat kita berada saat ini, juga benar. Tuhan ada di sana pun kita bilang benar, Tuhan berada di sini pun kita benar. Jadi itu berarti Tuhan kita berada di semua tempat dalam satu masa. Jadi Tuhan kita itu sekali lagi saya tekankan tidak dibatasi oleh ruang. Jadi Tuhan boleh berada semua tempat, dia boleh berada di bumi dan di sorga dalam satu masa. Itulah arti maha hadir. Dan dalam Kejadian 21 ayat 33 menyatakan bahwa Allah itu kekal. Jadi artinya Allah kita itu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Arti kata lain, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Sejak dari dulu, sejak penciptaan, sampailah pada saat ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap sama. Tuhan yang kita kenal sama seperti Tuhan yang dikenal oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi para hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman dalam Alkitab, seperti mana mereka mengenal Tuhan, sama juga Tuhan yang kita kenal pada saat ini. Nah, dan yang seterusnya, sifat Allah itu kudus. Di dalam Yesaya 43 ayat 15, dia di sini menegaskan bahwa Tuhan itu kudus adanya. Apa artinya? Yaitu Tuhan itu berarti kudus secara moralitas, dan dengan kata lain Allah itu memiliki moral yang sempurna. Berarti Allah itu, sebagai contoh, Allah itu kasih, dan sampai bila pun Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi dikatakan sini Allah adalah makhluk yang memiliki moralitas yang sempurna. Jadi Tuhan itu sempurna dalam apapun, sempurna secara absolut. Jadi Tuhan tidak pernah tidak sempurna. Tuhan itu sempurna dari selamanya sampai selama-lamanya. Dan yang seterusnya dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya Allah itu selalu mengatakan yang benar, yang artinya dia tidak pernah berdusta. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengatakan hal yang tidak benar. Karena Allah kita adalah Allah yang benar, artinya sumber kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Dalam Ibrani 10 ayat 31 mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, jadi itu berarti Allah itu hidup abadi, yang juga berarti dia sudah ada sejak kekalan. Jadi pertanyaan, sejak bila Tuhan itu ada sejak dari sebelum penciptaan dan sampai pada saat ini. Dan Tuhan itu tidak mempunyai titik permulaan seperti manusia. Karena setiap manusia yang dilahirkan berarti manusia itu punya permulaan. Tetapi Tuhan kita tidak begitu. Tuhan kita memang sudah ada dan tidak ada mula dia, dan tidak ada akhir. Jadi artinya Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, jadi inilah yang kita dapat lihat beberapa
sifat Tuhan. Jadi kita dapat melihat sifat-sifat ini yang hanya Tuhan saja yang miliki dan tidak dimiliki apapun. Ada sebenarnya sifat Tuhan itu ada terbagi kepada dua, sifat moral dan sifat non-moral. Dan non-moral ini dapat diwariskan kepada ciptaan seperti manusia. Tetapi sifat non-moral Allah itu adalah yang hanya Tuhan saja yang memiliki sifat non-moral, sampai bila-bila pun Tuhan itu akan memiliki sifat ini, yaitu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, dan kekal. Dan hanya Allah yang saja memiliki ini, sifat ini, dan ini tidak akan dimiliki oleh sesiapapun atau makhluk ciptaan manapun. Nah, dan yang terakhir, bagaimanakah kita dapat mengenal Allah? Nah, ini pertanyaan penting. Bagaimanakah saudara dan saya dapat mengenal Allah kita, Allah yang tidak dapat dimengerti dengan akal? Nah, satu-satunya cara yang dapat kita mempelajari, dapat kita mengenal Allah dengan lebih dekat, yaitu mempelajari firman-Nya, yaitu terdapat dalam Bilangan 24 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa kita dapat mengenal Allah dengan mempelajari firman, karena firman itu diilhamkan oleh Allah dan hanya firman yang dapat menjelaskan siapakah Allah itu. Karena Allah dan firman-Nya tidak pernah terpisah. Dan dalam Kejadian 5 ayat 22 mengatakan bahwa ketika kita belajar firman, kita dapat bergaul dengan Allah. Bergaul dengan kata lain, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi bukan saja kita sekadar tahu siapa Tuhan, tapi kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bila mana kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan tahu, kita akan dapat benar-benar kenal seperti apa Tuhan itu. Hanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan yang betul-betul kenal siapa Tuhan itu. Dan yang terakhir itu berdoa. Jadi dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 mengatakan bahwa melalui berdoa kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita luangkan waktu kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita ingin mengenal Tuhan itu lebih dekat. Dan percaya, jika kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan diri Dia melalui doa kita, dan kita akan dapat merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar dekat dengan kita. Jadi di sini kita dapat mempelajari sebuah pelajaran mengenai tentang Tuhan, di mana Tuhan kita itu melampaui akal kita, melampaui pemikiran kita, dan Dia memiliki sifat yang dimana sifat itu hanya Tuhan yang miliki dan tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kita dapat mengenal Allah kita, meskipun Allah kita itu tidak dapat dimengerti sepenuhnya dengan akal manusia yang terbatas, tetapi kita dapat mengerti bila mana kita bersandar kepada Tuhan dan kita biarkan Tuhan itu bekerja dalam hati kita, dan biarkan Roh Kudus itu menguasai diri kita supaya kita dapat menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, mengenal Tuhan, kita dapat mengenal tabiat Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu hanya melalui pernyataan Yesus. Karena melalui Yesus kita dapat mengenal siapakah Allah itu. Jadi sekian pelajaran yang kita dapat pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup pelajaran dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bertak dalam kerjaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan melalui pelajaran-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar hidup, benar-benar ada. Walaupun kami tidak dapat melihat Engkau secara mata jasmani, namun kami dapat melihat Kau melalui hati nurani kami Tuhan. Karena hati nurani setiap manusia menyatakan bahwa Engkau ada. Kiranya Tuhan kami sentiasa dekat kepada Engkau, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu membuka hati kami agar kami dapat mengenal Engkau dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjawab doa ini menurut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan ke tangan-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.